Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berdialog dengan seorang pendeta kawakan yang bernama Pendeta David Salim. Pendeta ini ngeyel, yaitu tanpa pengetahuan sama sekali gitu. Hanya berdasarkan ngeyel, ngengkel dan lain sebagainya gitu. Nah, bagi mitra muslim atau siapapun yang mendengar ini dan yang mendukung, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mudah-mudahan diberi rezeki yang berlimpah ruah dan dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Selamat menyaksikan. Ya, kalau sampean bilang Al-Quran itu paling sempurna lah ya, tidak ada orang yang sanggup membuat Quran lah, itu ya terserah kalian ya. Kalau buat saya ya, Al-Quran itu banyak kontradiksinya, Mas. Ngerti nggak? Kalau mau kita bahas, nanti biar sampean tahu gitu loh, kontradiksinya itu banyak loh Quran itu. Yang penting gini ya, kalau kita diskusi ini bukan berarti saya lagi menghina Islam, enggak ya. Karena dalam pandangan saya, terus terang nih ya, Quran itu pertama nih, terus terang saya ngomong ya, itu bukan wahyu. Terus kedua, itu dari Muhammad, Mas. Ya, itu bukan wahyu Allah, bukan. Udah, itu aja sih. Kalau kontradiksinya udah pasti banyak. Ya, sampean juga sama kan mengatakan, oh kitab Kristen juga banyak kontradiksi. Silakan, nggak apa-apa saya mah. Yang kayak kemarin kan antara 40.000 apa itu? Kuda atau apa itu ya, soal 40.000 dengan 4.000 kan saya udah jelasin. Itu bukan kontradiksi, cuma kaliannya memang nggak ngerti gitu loh, nggak teliti masalahnya. Ya silakan dijelasin. Ya, kalau kita mau bahas Qurannya juga boleh. Coba sampean baca, udah nggak usah jauh-jauh lah, An-Nisa 157 aja. Nanti banyak lagi Mas ya, saya juga udah baca soalnya Quran kalian. Zaman sekarang itu kamu bisa baca Bible, saya bisa baca Quran gitu loh. Nggak kayak orang zaman dulu nggak ada teknologi Mas. Dibilang apa ya percaya ya kan. Kalau nggak percaya ya kita perangi aja, kita paksa mereka supaya percaya gitu loh. Nah zaman sekarang udah nggak bisa lagi cara begitu. Ya cara perang memerangi itu ya sama-sama hancur istilahnya. Ya kalau mau kita bahas aja ayat-ayatnya gitu loh. Sampai mau bahas kitab suci lagi banyak kontradiksi, silakan. Yesus bukan Tuhan, silakan gitu loh. Nanti saya bahas juga dari Quran kalian. Ya, sampai percaya itu wahyu. Wahyu nggak begitu, Mas. Nih, sampai buktikan juga katanya perantara wahyunya dari Jibril. Itu aja nggak ada gitu loh, di Quran itu nggak ada. Boro-boro Allah itu mau mewahyu langsung nggak ada kan? Jadi itu dari siapa sebenarnya? Dan saya kan sudah baca Torah ya. Itu isinya juga berbeda Mas. Gimana sih gitu loh. Ya jadi kalau kamu mau bilang kontradiksi di dalam Quran itu mana, saya bisa tunjukin loh. Kamu udah belajar belum? Ya silakan kamu pelajari Qurannya baik-baik. Nah nanti kita diskusinya enak ya. Yang penting kita jangan saling marah gitu loh ya. Nggak apa-apa, kita nggak maki-maki enggak ya. Kamu kalau lihat di grup WA itu memang maki-maki isinya. Makanya saya males ngadepin orang-orang begitu. Kita sih memang berbeda imannya, itu aja jelas. Tapi tidak boleh maki-maki kan. Kalau mau ya saya jelasin. Begini Mas, Anda selalu mengatakan mulai sejak awal kita ketemu dialog itu Anda selalu mengatakan Al-Quran itu banyak sekali kontradiksi, tetapi Anda tidak pernah menunjukkan satu ayat pun gitu.
itu kan cuman ocehan Anda sebenarnya gitu, hanya ocehan-ocehan Anda aja gitu. Anda sempat menyinggung di dalam Bible itu ada apa ya, itu 40.000 dan 4.000, dan itu Anda mengatakan bukan kontradiksi. Nah Mas, ya memang bukan kontradiksi, di dalam Bible itu bukan kontradiksi, tetapi karena itu ayat yang sama maka itu diganti. 40.000 dirubah menjadi 4.000, itu di ayat yang sama gitu loh Mas. Contohnya gini, kalau terbitan tahun berapa ya, tahun 2027 ya, ini 1927 kalau nggak salah, 24 atau 27 ya, saya lupa sudah, itu masih 40.000, tetapi setelah versi yang baru yang 2017 tahun 2000 berapa ya, lupa ya, pokoknya antara itu ya, itu ayat yang sama itu dari 40.000 dikorupsi menjadi 4.000. Itu bukan main-main, 36.000 itu dikorupsi gitu. Padahal ayat yang sama itu, ayat yang sama gitu. Ayat yang sama, 40.000 menjadi 4.000 gitu loh. Itu bukan korupsi, tapi dirubah oleh tangan-tangan jahil. Ya, Anda sering mengatakan, oh kalau nggak percaya kepada Islam, perangi aja. Mas, orang Arab mana yang menjajah Indonesia sehingga Indonesia ini menjadi mayoritas Muslim? Saya ingin tahu. Orang Arab mana yang menjajah Indonesia ini? Memangnya Anda punya sejarahnya gitu, sehingga Indonesia ini menjadi mayoritas Muslim gitu. Nah, kalau kalau Anda memang belajar sejarah, Kristen itulah yang dibawa oleh penjajah gitu. Artinya apa? Misi kekristenan ini menumpang pada penjajah semua itu. Semua gitu loh. Kalau penjajah di situ pasti ada misi kekristenan yang menumpang gitu loh. Termasuk di Indonesia ini gitu. Kristen di Indonesia ini dibawa oleh para penjajah. Anda jangan melupakan sejarah gitu Mas. Ini sejarah bangsa kita gitu. Dan Anda mengatakan nggak ada di dalam Al-Quran tentang Jibril apa segala macam. Padahal saya sudah jelaskan bolak-balik pada Anda. Mungkin kalau nggak salah 4 kali. Atau Anda nggak dengar VN saya atau gimana gitu. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 9 ayat yang ke-97 sudah jelas gitu loh. Ayat yang ke-97 di dalam surat Al-Baqarah itu jelas gitu. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Artinya, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu Muhammad dengan seizin Allah. Kan sudah jelas ini Mas. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Sesungguhnya malaikat Jibril ini menurunkan Al-Quran atas hati Nabi Muhammad biidznillah, dengan izin Allah gitu. Dengan izin Allah. Terus apa lagi? Anda cuma Al-Quran itu bukan wahyu, Al-Quran itu banyak kontradiksi, tetapi Anda tidak menunjukkan satu ayat pun kontradiksi di dalam Al-Quran gitu. Tidak menunjukkan gitu. Kalau memang ada, mari kita bahas ayat yang kamu anggap kontradiksi itu gitu. Dan Anda sempat menyinggung masalah surat An-Nisa berapa tadi? 157 gitu. An-Nisa, bukan An-Nisa, ya An-Nisa ya. An-Nisa 157 berapa ya? Padahal di situ
tentang apa ya, tentang yang Nabi Isa diserupakan itu. Kalau begini Mas ya, misalkan gini ya, Anda mengatakan kalau disuruh main sembarang diserupakan itu kan apa ya, kejam apa segala. Begini Mas ya, misalkan gini Mas, ada orang mau jahat gak ke ke pendeta David gitu. Ada orang itu mau jahat gitu, terus dia itu mengepung hingga masuk ke dalam rumah Pak David, kan begitu. Namun pada saat itu Allah itu apa? Allah itu menyerupakan orang yang jahat itu dengan wajah Pak David. Tetapi Pak David sendiri diangkat gitu. Tapi Nabi Isa ini diangkat oleh Allah. Gitu. Nah, orang yang jahat ini diserupakan dengan wajah Anda gitu. Kemudian tentara-tentara yang di luar itu kemudian masuk ke dalam rumah itu. Dan siapa yang ditangkap? Yang ditangkap adalah musuhnya tadi gitu. Yang mau membunuh tadi yang ditangkap sama tentara gitu. Nah, disitulah yang disebut dengan diserupakan gitu. Nah, setelah saya baca Bible itu ternyata apa ya, ada indikasi untuk itu gitu loh Mas. Yesus itu enggak benar-benar disalib. Contohnya gini, ketika di sidang Yesus itu kan ada dua nama Yesus itu gitu. Namun yang disalib cuma satu gitu. Satu ini memang Yesus terkutuk, satunya Yesus utusan Bapa. Nah, setelah saya klarifikasi ke penyaliban, maka terkutuklah yang di tiang salib. Artinya apa? Yang di tiang salib itu Yesus yang terkutuk gitu. Yesus yang tidak terputus, Yesus yang mulia diselamatkan oleh Allah gitu, diangkat gitu. Dan juga kalau kita bicara tentang penyaliban Yesus, di nubuatan itu juga dikatakan panjang umur gitu loh Mas. Dan akan melihat keturunannya. Artinya Yesus itu punya keturunan gitu loh. Dia itu masih melihat keturunannya dulu gitu loh. Dan itu yang perlu Anda pelajari juga sebenarnya. Jangan yang cocok dengan dogma Anda ambil, yang tidak cocok Anda tendang gitu. Itu apa itu Mas? Ngawur kalau gitu sampean ini. Hanya menurut ocehan-ocehan Anda saja. Kamu ini otaknya gimana sih Mas? Pakai pikirannya ya. Saya sudah mengatakan bahwa Allah SWT itu bukan Allah Abraham ya. Saya mau menjelaskan kepada kamu supaya kamu jangan salah sampai matinya gitu loh. Ngerti nggak? Allah SWT yang kamu sembah itu bukan Allah yang sama dengan Abraham. Itu beda dengan Allah Abraham, itu beda dengan Allah Musa. Allah Musa itu namanya YHWH atau orang Israelnya memanggilnya Adonai Hashem. Ada yang menyebutnya Yahweh atau Yehova, ya itu masih boleh lah ya. Di Quran kalian, Allah itu ada enggak pernah menyebut dirinya aku ini Yahweh, ada enggak? Tidak ada itu loh. Gimana nama Allah bisa beda-beda? Asal kamu tahu ya, kalau nama Allah itu bangsa-bangsa lain di luar Yahudi pun ada yang dipandang sebagai Allah. Itulah ilah atau berhala. Ya, kamu jangan bilang saya ngoceh aja Mas. Coba kamu buka ya Hakim-Hakim 2 ayat 12. Saya udah pernah kasih ke kamu. Itu contoh aja yang paling penting gitu loh. Kamu sangka kamu sholat itu menyembah Allah SWT. Coba buktikan dulu bahwa Allah SWT kalian itu sama dengan Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Ngerti nggak? Saya sedang menjelaskan ke kamu
Ya kalau kamu percaya syukur, nggak percaya tidak apa-apa, gitu aja ya. Tapi kalau kalian muslim selalu kalau dijelasin itu mengatakan, oh ini musuh Islam, oh ini sedang memfitnah Islam. Apanya yang memusuhi Islam? Saya nggak ada urusan dengan Islam. Ya, kalau saya tidak diperintahkan untuk menjelaskan atau mendakwakan hal yang benar kepada kalian, saya tidak ada urusan gitu loh. Ngerti nggak? Kamu mau Islam terus nggak apa-apa. Kamu mau masuk Kristen juga ya kamu yang untung gitu loh. Jadi jangan sangkanya saya itu narik-narik orang, nggak ada urusan. Kamu mau Islam sampai mati juga nggak ada masalah buat saya gitu loh. Itu hak setiap orang ya. Cuma selagi kita hidup nih, saya berkewajiban untuk menjelaskan gitu loh ya. Ngerti nggak sekali lagi ya? Allah SWT itu bukan Allah Abraham. Ngerti? Allah Abraham itu adalah YHWH atau Yahweh. Orang Yahudi menyebutnya Adonai sebagai satu pengharapan, sebagai satu penghargaan. Adonai itu ya Tuhan ya. Kalian menyebutnya Rab ya kan? Ya tapi yang mana gitu loh. Orang zaman pagan atau di Ka'bah dulu sebelum Islam itu ada Allah juga. Coba kamu pelajari dulu, makanya kalau kamu nggak belajar, saya pikir nanti disangkanya saya itu sedang memfitnah ya. Jangan begitu. Pelajari dulu aja makanya. Sampean tuh ngaco mas ya, saya udah kasih tahu ya. Itu yang 40.000 itu adalah jumlah dari kudanya, ngerti nggak kuda? Tapi kalau 4.000 itu jumlah dari istal. Istal kamu tahu nggak sih? Kandang-kandang kudanya. Itu ada gitu loh di ayatnya begitu. Kamu kalau muslim nggak ngerti tuh jangan suka nyala-nyalain, itu nggak boleh ya. Memang kalau orang sepintas baca nih, itu 40.000 dengan 4.000 itu bingung orang. Tapi kalau teliti, kamu akan menemukan 40.000 itu apa? Kuda, ya kan? 4.000 itu apa? Kandang kuda. Dulu udah saya jelasin loh, ya. Otak kalian makanya inget dong, katanya suka menghafal Quran. Kok lupa sih? Saya ingat penjelasan saya gitu loh. Apa? Kamu mau ngomong apa? Kontradiksi di mana gitu loh? Kontradiksi itu buat orang yang memang nggak ngerti ya. Apalagi kamu muslim. Saya katakan dengan jujur ya, orang Kristen sendiri banyak yang tidak mengerti. Ngerti? Kitab sucinya itu banyak yang nggak ngerti. Jadi mesti dijelaskan. Itu buat orang Kristen loh. Apalagi kalian muslim. Boro-boro mau ngerti gitu loh. Ya kalian itu nggak mengakui Yesus itu Tuhan ya. Yesus itu datang untuk penebusan dosa. Kamu cuma taunya Yesus itu utusan. Yesus cuma nabi dan rasul. Itu menurut Quran kalian. Nggak ada urusan, itu beda banget dengan Injil gitu loh. Kalau Isa itu hanya nabi ya atau rasul, itu tidak usah diceritakan di dalam kitab Injil. Itu sudah ada nabi-nabi yang sebelumnya gitu loh. Ya. Apa gunanya? Dan Quran kalian, saya katakan itu juga tidak ada yang dibaharui, nggak ada. Selain terus saja menyebut itu Allah ya, itu yang paling penting nih, Allah dan Rasulullah atau Rasul, yaitu Muhammad. Itu aja yang terus didengung-dengungkan. Kalau enggak nanti katanya kafir. Kalau kafir masuk neraka. Ini apaan sih mas? Gitu loh, kalau kamu sadar ya. Tidak ada dong. Orang kalau mau memperkenalkan ya, Allah yang Esa, ya udah Allah yang Esa aja satu. Kenapa mesti dan Rasulnya, dan Rasulnya, dan Rasulnya? Nggak ada loh. Bahkan Musa sendiri tidak pernah mengklaim dirinya itu harus disejajarkan dengan Allah. Ya. Musa hanya penyampai. Ngerti nggak penyampai? Itulah yang diutus. Demikian juga dengan Abraham. Tidak ada disebutkan dengan Yahweh dan utusannya.
Yahweh dan utusannya. Nggak ada, kecuali di Quran kalian. Mana ada sih mas wahyu terus saja mengatakan Allah dan Rasulnya. Perangi. Aduh. Saya sudah baca mas ya. Terutama yang di Quran Madinah ya, Madaniyah ya. Itu aduh isinya itu kalau buat saya sih itu seperti orang mengancam ya. Kalau kamu nggak percaya kepada Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad, ya nanti bakal ada azab lah, neraka lah, perangi lah, itu aja gitu loh. Jadi memang kalian juga bingung sebetulnya ya. Ada Allah dengan sholat, ya itu sih bagus ya. Orang diajar sholat untuk menyembah kepada Allah yang benar itu bagus. Ya cuma sayangnya nih ya, Allah SWT itu bukan Allahnya Abraham. Ini yang semua muslim menurut saya sih, itu mereka tidak sadar akan hal ini. Mereka pikir sama, padahal enggak gitu loh. Ya saya hanya jelasin sekali lagi. Udah itu terus aja ngerentet terus tuh kalau udah Quran Madaniyah ya. Itu kok Muhammad lagi, Rasulullah lagi. Ini apa sih mas gitu loh. Nih saya kasih tahu ya. Kalau orang bikin kitab suci ya itu tidak usah Muhammad mas. Itu banyak sekali di dunia itu kitab suci. Nih dengar ya. Kamu tahu kan orang Ahmadiyah ya. Itu kan Mirza Ghulam Ahmad. Dia ada kitab sucinya sendiri selain Quran. Nggak usah jauh-jauh ya. Di dalam Kristen pun ada mas kayak sekte-sekte ya atau aliran-aliran. Selain Bible, mereka juga ada yang katanya setara dengan Bible. Itu buatan dari si pemimpinnya. Ada loh. Jadi kamu jangan katakan Quran itu nggak bisa dibikin orang lain. Bisa mas. Contohnya lagi ya, di negara komunis misalnya ya, di Korea Utara apa di Cina ya itu kan komunis. Itu pemimpin tertingginya itu membuat satu kitab sendiri. Itu ujaran-ujaran dari pemimpinnya. Itu harus dihafal mas. Asal kamu tahu aja ya. Coba kamu buka sejarahnya orang Cina, sejarahnya Korea Utara, sejarah yang di Rusia itu kan komunis semua. Mereka ada kitab suci ya. Ya mereka menyebutnya kitab suci. Itulah orang komunis. Padahal itu adalah ucapannya dari para pemimpin mereka. Kalau di Cina itu kan Mao Zedong. Kalau di Korea Utara itu kan Kim Il Sung. Itu dua orang ini membuat kitab yang mesti dihafal oleh rakyatnya. Ya, jadi kamu jangan menyebut siapa yang bisa bikin seperti Quran. Banyak saya kasih tahu ya. Di Islam tadi saya udah sebut ada Ahmadiyah ya. Nanti ada Bahai juga kan. Kamu pernah dengar nggak yang namanya Abdul Bahai ya kalau nggak salah ya. Itu pendirinya orang Bahai itu, agama Bahai. Itu ada kitab sucinya sendiri selain Quran. Mereka mengakui juga yang Kristen juga kitab Injilnya ada juga diambil juga sama mereka. Ya karena buat mereka apa yang bagus dari agama-agama lain ya dia ambil gitu loh. Selain dari ucapan pendirinya. Itu asal kamu tahu aja ya. Jadi muslim kalian jangan terlalu banyak ini denger apa ya. Jadi susah juga ya. Ya karena ustadz kalian udah ngomongnya seperti itu. Kamu kan punya ustadz lagi kan, punya kiai lagi kan. Nah itu sudah lama mas. Saya dengar udah lama gitu loh. Bukan cuma dari kamu. Bahwa Quran itu satu-satunya. Siapa sih yang bisa bikin? Nanti ya, kamu coba ceritakan mengenai kenapa si Kaab itu dibunuh. Kamu pernah dengar nama Kaab nggak? Nah itu ada urusannya dengan wahyu dari Quran. Nanti kamu baca sendirilah ya, si Kaab itu ya. Itu kan juru tulisnya Muhammad itu mula-mulanya kan. Dia dibunuh nantinya. Dia udah lari tapi ya ketemu aja dibunuh akhirnya. Kamu lihat ya, itu di Hakim-Hakim 2 ayat 12. Ini kamu jangan bilang saya asal ngomong loh ya. Saya kalau ngomong itu pasti akan ada buktinya. Akan saya buktiin gitu loh. Coba kamu baca ya.
Itu Hakim-Hakim itu kitab nanti setelah Torah lah gitu ya kan. Ini sedang menjelaskan betapa bangsa Israel itu sudah meninggalkan Tuhan atau Allah yang benar, Allahnya Musa. Nih ya, baca ya. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Nah ya, itu udah jelas. Allah nenek moyang mereka itu berarti Allah Abraham, Allah Musa ya, yang tadi saya sebutkan YHWH itu, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu Allah yang benar, YHWH itu atau Yahweh ya. Lalu mengikuti Allah lain. Kamu baca nggak itu Allah lain? Nah itu A-nya huruf kecil. Allah lain itulah ilah. Allah lain itu apa yang dimaksud? Di sini dijelaskan dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ini ngerti nggak kamu ini? Jadi Allah itu ada juga yang namanya sama Allah. Ya karena Allah itu artinya ilah, bisa ilah gitu loh. Kalau bukan Allah yang benar, itulah ilah atau berhala. Sebetulnya berhala. Maka di sini dikatakan dari antara Allah bangsa-bangsa. Nah, bangsa-bangsa di sekeliling Israel kan ada berhala-berhala, kamu tahu kan? Nah itu dianggapnya sebagai Allah. Padahal itu bukan Allah yang benar. Itu adalah ilah atau berhala. Ya, makanya di sini dikatakan pakai A-nya itu huruf kecil. Itu berarti bukan Allah yang sesungguhnya. Nah ini coba bandingkan dengan Allah SWT kalian yang di zaman Ka'bah itu, zaman penyembahan berhala itu sudah ada gitu loh. Makanya saya katakan kalian itu hati-hati ya. Jangan kamu sholat 5 kali, tidak boleh bolong. Tapi apakah benar yang kalian sembah itu adalah Allah yang benar, Mas? Gitu loh ya. Jadi saya tidak memfitnah Allah kalian, enggak. Saya menjelaskan dari iman saya nih. Ngerti? Kalau kamu bisa buktikan ini adalah Allah yang benar, ya silakan buktikan aja. Ya, sama seperti katanya Muhammad ada di dalam kitab Torah, di dalam kitab Injil. Saya katakan itu tidak ada. Kamu mau katakan dulu apa? Lembah Baka sama dengan Makkah. Itu omong kosong, Mas, ya. Tidak ada gitu loh lembah Baka itu jadi Mekah, di mana ada Ka'bah lagi. Aduh, apaan sih ini? Ka'bah itu betul-betul yang mendirikan itu adalah penyembah berhala. Ya, ini sudah dibuktikan. Sebelum tahun 400 itu tidak ada. Bahkan kota Mekah itu diduga secara sejarah itu sebelum abad keempat itu belum ada. Ya, kalau Yatrib mungkin sudah ada duluan, itu aja ya. Tapi Mekah belum ada. Ya, kamu mesti belajar sejarah lah ya. Saya kalau ngomongnya dengan orang yang nggak belajar saya susah juga, nanti dikirain saya fitnah lagi. Kamu belajar aja lah, itu kan keislaman kalian sendiri ya. Silakan belajar aja dulu. Nah begini ya, kalau Anda mengatakan di dalam Islam itu beda dengan Tuhannya Abraham, dengan Allahnya Abraham, dan kemudian ngeklaim YHWH itu adalah Allah Abraham, dari mana Anda berasumsi bahwa Abraham itu Tuhannya Abraham itu adalah YHWH? Gitu. Kalimat YHWH itu kan dikenal sejak zaman Nabi Musa kan begitu, sejak zaman Taurat gitu. Memangnya Abraham mengikuti Taurat gitu. Kalau kita itu punya pikiran sehat, kalau bukan berdasarkan ocehan dan dogma Anda, maka mari kita tentukan masing-masing gitu. Kita analisa masing-masing begini ya. Abraham itu ada sebelum Taurat kan begitu. Terus Abraham ada sebelum Al-Quran kan begitu. Ketika misalkan di dalam keyakinan orang Yahudi YHWH itu sebagai Tuhan, sedangkan di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan semesta alam kan begitu. Nah, kalau kita klaim, kalau Anda mengklaim Allah itu bukan Tuhannya Abraham, dari mana Anda mengatakan seperti itu gitu? Apakah karena Abraham diceritakan di dalam
Apakah karena Abraham dibedakan di dalam kisah-kisah Taurat, perjanjian lama? Kalau berdasarkan itu, maka di dalam Al-Quran pun ada tentang kisah Abraham itu gitu. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail itu ada. Artinya apa? Artinya kalau Anda mempelajarinya berdasarkan cerita Ibrahim yang ada di Taurat, maka Islam pun juga demikian gitu. Dan disinilah letak kebingungan Anda, karena Anda hanya cuma berdasarkan dogma-dogma yang tertancap di dalam hati Anda. Pada dasarnya ini sama gitu. Nabi Ibrahim ini menuhankan, yaitu Tuhan sang pencipta alam semesta ini gitu. Terus Nabi Musa juga menuhankan sang maha pencipta alam semesta ini. Juga Islam juga menuhankan alam semesta sang pencipta ini gitu. Nah, masalah nama gini ya. Masalah nama cuma kalau nama itu berbeda itu wajar. Karena apa? Karena Taurat itu di Israel zaman dulu sekali gitu. Terus kemudian Al-Quran ini diturunkan di Arab gitu. Ini kan sudah bahasa ini kan sudah berbeda, walaupun ada kemiripan di antaranya kan begitu. Nah, contoh kalau seandainya ada kitab suci yang diturunkan di Indonesia, tentu saja akan berbeda. Tuhannya itu akan berbeda. Tuhannya akan pasti mungkin akan dikatakan begini, Tuhan yang agung gitu. Apakah Anda mengira itu beda? Ya tidak lah. Kalau di Indonesia kalau zaman dulu misalkan gitu, Sang Yang Maha Tunggal gitu. Itu karena berbahasa Indonesia apa nama Tuhannya? Misalkan gini, itu Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Memangnya Sang Pencipta YHWH Allah Subhanahu wa taala itu beda? Ya sama lah, intinya ya begitu. Berhubung Anda tertancap doktrin, dogma di dalam ajaran Kristen itu sendiri, agar supaya orang-orang itu diseret kepada menuhankan Yesus, manusia Yesus ini, maka apapun Anda lakukan gitu, termasuk asumsi, termasuk penafsiran liar dan seterusnya, itu dilakukan oleh Anda tanpa dasar satupun gitu, tanpa dalil apapun gitu. Abraham tidak menuhankan YHWH karena tahu yang kenal YHWH itu adalah sejak zaman Musa gitu. Itulah permasalahan di dalam keyakinan Anda gitu. Karena saya tahu Anda tidak diajari tentang hal itu gitu. Makanya Islam ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Karena menjelaskan segala sesuatu yang masih remang-remang gitu. Nah, ada mengatakan kalau 40.000 itu jumlah kudanya. Nah, persoalannya ini ayat yang sama, Mas, gitu loh. Bukan ayat yang beda gitu. Satu ayat yang sama dulu itu tertulis 40.000. Kenapa setelah terjemahan baru itu menjadi 4.000? Ini kan berubah, Mas. Apapun alasan Anda, kalau sudah berubah ya tetap berubah gitu loh. Walaupun itu kudanya, ininya dihitung semua sampai kerikilnya pun dihitung sehingga menjadi 40.000. Dan kemudian setelah dihitung lagi menjadi 4.000, maka ini kan hasil pemikiran manusia sehingga dia itu dirubah gitu. 40.000 menjadi 4.000 gitu. Dirubah. Angkanya dikorupsi 36.600 gitu. Tinggal dikorupsi 36.000 sehingga tidak mencapai 40.000. Kalau dulu kan 40.000 tentara berkuda. Nah, setelah terjemahan baru ini kenapa menjadi 4.000 gitu. Kalau Anda mengatakan, itu kudanya, itu kerikilnya, itu kukunya, itu pedangnya, tombaknya, dan seterusnya, misalkan Anda mengatakan begitu. Nah, itu pun walaupun alasan apapun itu tidak dibenarkan. Karena sudah merubah angka. Ini di ayat yang sama. Saya tidak mengatakan ayat yang berbeda loh. Kalau berbeda itu kontradiksi namanya. Tetapi ini ayat yang sama. Terjemahannya beda gitu. Kenapa? Karena memang Bible ini tidak ada
teks aslinya gitu. Artinya diterjemahkan kembali, diterjemahkan kembali. Akhirnya menjadi amburadul gitu. Loh, kok disejajarkan gitu loh, masih apa? Misalkan gini ya, misalkan ada seorang presiden dan wakil presiden gitu loh ya, misalkan gitu ya. Presiden ini kan mempunyai otoritas penuh, wakilnya ini sedangkan wakilnya ini di bawah presiden, kan begitu. Kenapa ini selalu berdampingan gitu? Namanya presiden dan wakilnya, kan begitu. Nah, kalau orang menyetarakan, wakilnya ini sama aja presiden semua, itu pemikiran yang apa ya, yang kolot kalau begitu mas gitu. Kalau misalkan ada foto itu ada tulisan itu sejajar, itu bukan berarti sejajar mas. Itu mengajarkan kepada kita dan anak-anak kita bahwa Allah itu sebagai sang pengutus, Nabi Muhammad SAW adalah utusan. Bagaimana tentang apakah umat Islam mensejajarkan Tuhan, berarti Nabi Muhammad Tuhan juga? Oh tidak, itu pemikiran Anda yang kolot aja. Berhubung Anda kolot dan mempunyai dogma-dogma yang tertancap, isi kebencian kepada Islam, ya akhirnya begitu pemikirannya gitu. Padahal umat Islam nggak ada yang mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua umat Islam itu pasti tahu Allah itu adalah Tuhan yang harus disembah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang harus kita ikuti ajarannya. Begitu mas, gitu. Itu yang tidak Anda pahami gitu loh mas. Itu yang tidak Anda pahami gitu. Anda sejajarkan di mana gundulmu gitu. Mas. Begini mas ya. Kalau misalkan di dalam perjanjian baru, Bapak dan Yesus itu bukan berarti Tuhan semua. Yesus itu mas, kalau disebut Bapak itu adalah, misalkan kan di dalam kitab Anda itu kan begini, sembahlah Allah saja yang esa dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutusnya gitu. Artinya apa? Apakah ini sejajar menurut Anda? Ya enggak lah. Yang mensejajarkan ini adalah dogma gitu mas. Dogma Anda agar supaya Yesus diakui sebagai Tuhan juga. Padahal kalimatnya sudah jelas. Sembahlah Allah saja yang esa. Hanya kepada Dia saja telah kamu berbakti. Artinya kita itu hanya patut menyembah Allah gitu mas. Sedangkan Yesus Kristus ini hanyalah utusan gitu mas. Nggak boleh menyembah Yesus gitu. Namun orang Kristen ini didogma agar semuanya tuh diakui sebagai Tuhan. Disitulah ada misi penyesatan sebenarnya. Misi penyesatan ini memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Karena memang pelopornya itu memang musuh Yesus dari awalnya gitu. Ingin membunuh pengikut Yesus, membantai pengikut Yesus, ingin menghabisi pengikut Yesus gitu. Maka dengan cara-cara yang agak halus gitu mas, yaitu memakai nama Yesus, akhirnya banyak berhasil menyesatkan gitu. Dan itu tidak Anda sadari gitu. Nah disitulah letak ketidaktahuan penerjemah lain gitu. Karena karena ilah itu diterjemahkan sebagai Allah gitu. Padahal ilah itu Tuhan gitu. Sedangkan kalau sudah Allah, kalimat Allah itu sebuah nama gitu mas. Sebuah nama sang pencipta alam semesta ini gitu. Kan begitu mas. Itulah keamburadulnya penerjemah Alkitab yang ada di Indonesia ini gitu. Ketika melihat ilah gitu, misalkan ilah gitu, ilah itu bukan bermakna Allah gitu, tetapi ilah itu adalah Tuhan. Jangan ada Tuhan lain gitu, seharusnya gitu, bukan jangan ada Allah lain gitu. Padahal negeri Mesir itu adalah dulu itu kan, kalau zaman Musa itu kan menyembah Fir'aun gitu. Kemudian setelah Musa tiada, maka orang-orang Yahudi ini menyembah lembu domba gitu. Domba ini, sehingga lembu ini bisa berbicara, dan dia dikatakan ajaib ini mas sebenarnya. Orang patung bisa berbicara kok. Oh ini ajaib ini. Maka kenapa orang Musa Samiri ini membuat sebuah patung sehingga patung ini bisa mampu berbicara kepada orang-orang yang datang.
Maka patung lembu ini dikatakan inilah Tuhannya Musa gitu. Tuhannya Musa telah menjelma menjadi lembu gitu loh Mas. Menjadi akhirnya apa? Sebuah patung yang dikelola itu mampu berbicara dengan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di situ, mampu berbicara gitu. Ini kan ajaib gitu. Maka orang-orang itu banyak yang akhirnya membelot gitu. Akhirnya banyak orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa gitu. Ya seperti itu. Ketika Anda melihat Yesus itu ajaib sehingga dikatakan Tuhan, ya seperti itu gitu loh. Akhirnya menyimpang dari ajaran Yesus itu sendiri gitu loh Mas. Sama gitu. Maka itulah yang disebut dengan ilah lain gitu. Tuhan lain. Contoh lagi ya. Eli Eli gitu kan. Eli lima sebahkan. Itu ada yang kalau di dalam versi Indonesia itu Allahku gitu. Nah itu sebenarnya merujuk kepada terjemahan yang salah gitu. Kenapa? Seharusnya maknanya Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa? Di dalam kalimat itu Eli, Allahku gitu. Nah ini sebenarnya sebenarnya ini juga merupakan terjemahan yang salah. Nah berhubung terjemahan ini salah dan orang hanya mengetahui dari terjemahan yang salah ini orang umat Kristen ini kebingungan itu membedakan siapa itu Allah, siapa itu ilah, siapa itu Yesus gitu, kebingungan gitu. Nah apakah ini memang unsur kesengajaan agar supaya orang-orang yang membaca itu kebingungan atau gimana gitu loh. Ini membuat Anda itu bingung gitu, sehingga Anda itu kalau ada kalimat Allah itu kadang-kadang tidak mampu membedakan di dalam kitab Anda sendiri gitu. Nggak mampu, makanya ditulis A besar, A kecil, huruf besar semua, huruf besar depannya to gitu, A-nya to yang besar, dan semua ini kan menunjukkan dari perbedaan gitu. Padahal itu semua adalah karena kesalahan terjemah dari awal gitu. Sehingga setelah dirubah pun, nah sehingga kalau sudah sekarang kan sudah mengakar, tidak mungkin akan terjemahan itu akan dirubah lagi, kecuali memang mempunyai jiwa-jiwa kesatria gitu loh Mas. Itu yang harus Anda pahami juga gitu. Anda ini bingung sebenarnya gitu. Nah, kalau saya analisa dan kita kaji dari sifat-sifat Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, itu sangat berbeda dengan Tuhan yang Anda sembah sekarang ini Mas gitu. Dan Anda mengatakan Yesus itu kan jelmaan gitu. Itu klaim Mas, gitu. Anda itu cuman Anda ini sebenarnya Tuhan Anda itu cuman dikait-kaitkan dengan Tuhannya Musa gitu. Ingin mencaplok gitu agar supaya diakui jelmaan Tuhannya Nabi Musa kan begitu. Padahal itu beda. Dari sifat-sifatnya saya kaji itu sudah berbeda gitu. Ibaratnya gini ya. Ibaratnya ada seseorang, dia itu menuhankan Hanoman gitu. Maka Hanoman ini agar supaya diakui, agar supaya dipercaya orang, maka Hanoman ini dikuatkan dulu dengan mana ada monyet yang mampu memindahkan gunung kalau bukan jelmaan Tuhan. Nah, kemudian Hanoman ini dikait-kaitkan dengan dengan perjanjian lama, dengan Tuhannya Musa, dengan Tuhannya Abraham, dikait-kaitkan gitu agar supaya orang itu tambah meyakini kan begitu. Padahal itu tidak ada kaitannya sama sekali gitu. Kenapa? Tetapi kalau orang itu cerdas mengkaji, mengenal dari sifat-sifat Tuhan Musa seperti apa gitu. Kemudian dibandingkan dengan sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam kekristenan atau sifat-sifat Tuhan yang orang percaya Hanoman sebagai Tuhan, itu sangat berbeda gitu. Nah, artinya di sini ada upaya untuk agar orang itu percaya, kemudian agar orang itu bingung gitu loh. Nah, orang yang mampu menganalisa, yang mampu membedakan hal ini gitu loh. Kalau Anda kan karena sejak kecil Anda tertancap sebuah doktrin, maka sulit bagi Anda. Saya akui itu. Kenapa? Karena dogma yang tertancap di dalam pikiran Anda itu tidak boleh digugat. Alkitab pun kalau bertentangan dengan dogma, Anda tendang gitu. Bukan main-main.
Anda tendang Alkitab itu sendiri kalau bertentangan dengan dogma yang Anda yakini itu. Apalagi dari informasi dari luar, dari Al-Quran, dari apa. Alkitab Anda sendiri kalau bertentangan dengan dogma Anda tidak gunakan Alkitab itu. Anda pasti mencari ayat-ayat yang cocok dengan dogma gitu loh. Itu yang dilakukan oleh Anda gitu. Intinya adalah apa yang Anda katakan ini, apa yang Anda klaim itu adalah semuanya itu hanya berdasarkan asumsi gitu. Karena apa? Karena setelah saya kaji, Yesus itu memang tidak pantas disebut sebagai Tuhan, apalagi mau disandingkan kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Abraham gitu. Jauh mas gitu. Jauh gitu loh, beda banget gitu loh mas. Wah, itu Tuhan yang Musa menjelma jadi Yesus. Siapa yang mengajarkan seperti itu gitu? Itu sebenarnya adalah ulah-ulah para penyesat aja. Orang yang ingin menyesatkan para pengikut Yesus yang sejati gitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang menyesatkan itu terjun ke daerah-daerah pedalaman. Dia itu orang yang kurang begitu paham tentang ajaran Yesus, maka dia itu setelah ada memakai nama Yesus, maka dia itu terpengaruh gitu mas. Terpengaruh gitu mas. Dia itu terpengaruh oleh ajaran-ajaran seperti itu gitu. Karena apa? Karena memakai nama Yesus gitu. Nah itu sengaja gitu loh mas. Apalagi gini ya, kalau saya lihat itu perjumpaan Paulus ini, Paulus itu kan mengaku saya ini dipilih sejak lahir. Orang sejak lahir gimana orang awalnya itu waktu ada Yesus belum nggak dipilih kok, dipilih sejak lahir. Itu kan pengakuan yang dusta sebenarnya. Padahal dia itu adalah ketika Yesus itu masih ada, dia itu memang membantai habis-habisan pengikut Yesus itu. Nah setelah Yesus ini tiada, setelah Yesus ini diangkat, maka Paulus semakin liar gitu. Tetapi caranya berbeda gitu loh mas. Dia itu pura-pura mengaku bertemu dengan Yesus gitu. Nah awal daripada pertemuan ini, awal daripada dituhankan Yesus ini sebenarnya dari pengakuan Paulus ini gitu. Kenapa? Ketika Paulus melihat cahaya, siapakah engkau Tuhan gitu. Ibarat gini aja mas ya. Sampean ini pergi ke Surabaya misalkan, atau dari Surabaya ke Sidoarjo gitu loh. Di tengah-tengah perjalanan Anda ini melihat sinar terang luar biasa gitu loh mas. Melihat sinar gitu loh umpamanya. Nah lalu kemudian Anda mengatakan, oh siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan gitu. Itu kan lucu mas. Belum tahu siapa yang datang, siapa sinar itu sudah berani mengatakan dia itu Tuhan gitu. Ini kan sesat mas gitu. Nah dari situlah akhirnya Yesus itu dikembangkan, akhirnya pada sidang konsil ini ditetapkan Yesus sebagai Tuhan gitu. Itu semua adalah hanya klaim gitu loh mas, hanya klaim, bukan ajaran dari Yesus itu sendiri gitu. Padahal gini mas, padahal iblis itu mampu menyamar sebagai malaikat terang gitu. Nah kalau misalkan yang datang kepada Paulus ini adalah iblis yang menyamar menjadi terang itu, maka semua orang Kristen sama aja menyembah iblis gitu mas. Soalnya apa? Paulus tidak pernah menguji dulu gitu siapa yang datang. Kalau yang datang kepada Yesus, iblis yang datang kepada Yesus, ini diuji mas, ini diuji sama Yesus. Yesus saja masih menguji iblis itu sampai 40 hari. Yesus puasa dulu, Yesus ini sampai 40 hari, diuji oleh Yesus. Siapa yang datang? Apakah benar ini Tuhan atau iblis gitu? Yesus gak langsung mengklaim gitu. Tetapi diuji oleh Yesus. Nah setelah Yesus itu tahu, setelah iblis itu sembahlah aku adalah Tuhanmu gitu. Kalau kamu menyembah aku, maka kerajaan dunia akan aku berikan gitu sama iblis. Dia itu mengaku-ngaku Tuhan gitu loh mas, iblis itu, agar supaya disembah oleh Yesus gitu.
Nah kemudian Yesus ini kan nggak langsung menolak, tidak langsung menerima. Ini butuh diuji dulu sama Yesus gitu. Nah setelah 40 hari puasa Yesus, kemudian 40 hari, maka Yesus ini tahu bahwa yang datang itu adalah iblis gitu. Nah setelah Yesus ada firasat menyebut nama Allah, maka iblis ini lari. Yesus ini kemudian menyebut nama Allah gitu. Nah iblis ini lari terbirit-birit. Nah dari situlah Yesus tahu bahwa yang datang itu adalah iblis yang ingin merusak akidah Yesus, yang ingin menyesatkan Yesus gitu. Iblis ini mencoba menggoda Yesus gitu. Nah dari situlah akhirnya Yesus tahu. Setelah Yesus menyebut nama Allah, maka iblis ini lari. Yesus kemudian tahu yang datang itu adalah iblis gitu. Begini ya, kenapa saya mengatakan Yesus menyebut nama Allah sehingga iblis ini lari? Karena Yesus mengatakan, nyahlah kamu iblis, sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah ketika di situ ada kalimat Allah yang Yesus sebut, maka iblis ini akhirnya lari terbirit-birit. Maka di dalam Islam, jika ingin mengusir iblis, sebutlah nama Allah. Di dalam Islam diajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu loh Mas. Iblis itu akan lari tunggang langgang gitu loh. Ini sebenarnya ajaran ini ya, kalau kita itu menganalisa yang benar-benar dari ajaran Yesus, itu sinkron dengan ajaran Islam gitu loh. Pas, cocok dengan ajaran Islam. Tetapi kenapa orang yang mengaku-ngaku mengikuti Yesus itu berbeda ajarannya gitu. Nah disitulah orang-orang kadang itu nggak mampu mencerna ajaran Paulus dan ajaran Yesus ini seperti apa gitu. Padahal kalau saya baca antara ajaran Yesus dan Paulus ini sangat bertolak belakang gitu. Disinilah yang disebut memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Mas, di dalam kalau kita analisa, kalau di dalam kehidupan itu ada lembah baka, terus kemudian ada bermata air, kemudian di situ ada bait Allah, itu kan begitu ya. Ada bait Allah. Memangnya di lembah kalau Anda mengatakan itu Israel, lembah mana yang ada mata airnya, terus kemudian ada bait Allah, kemudian ada mata air lah gitu. Di lembah mana? Sampai detik ini pun itu di daerah Israel itu gak ada gitu. Gak ada yang menunjukkan bahwa itu adalah yang disebut di dalam perjanjian lama atau Alkitab, itu gak ada gitu loh Mas. Itu cocok, hanya yang cocok itu ada di tanah Arab itu, lembah Baka itu gitu. Dulu itu memang namanya itu Bakah Mas. Maka setelah zaman Nabi Muhammad SAW, Baka itu dirubah menjadi Makkah gitu Mas. Lembah Baka ini setelah zaman Nabi Muhammad SAW kemudian dirubah namanya menjadi Makkah gitu loh Mas. Yang bermata air yang bermata air ini sampai sekarang pun itu ada gitu, air Zam-Zam itu adalah peninggalan dari sejak zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim gitu. Dan di situ ada bait Allah itu, rumah Allah, tempat ibadah gitu. Itu dibangun di dekat mata airnya itu ada bait Allah gitu. Dan sebuah lembah karena dikelilingi oleh gunung-gunung gitu. Di sekitarnya itu gunung semua, dan Mekah itu adalah Ka'bah itu pas di lembahnya itu yang bermata air gitu loh Mas. Itulah geografinya begitu gitu loh. Dan kalau kita gabungkan semua di dalam perjanjian, di dalam kitab suci Anda, di dalam Bible, itu ya nggak ada yang menuju kepada yang dimaksud dengan lembah Baka, bermata air, dan ini. Semua orang-orang orang yang pakar Bible itu berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan, oh ini
apa ya, di Yordania, oh ini di apa, di pinggir Israel, oh ini di sini, pokoknya wis macam-macam lah setelah saya lihat itu. Yang satunya dibantah, ini tidak mungkin di daerah, misalkan dari Yordan, ini tidak mungkin di daerah Yordan, karena di dalam menyatakan seperti ini, itu dibantah sampai sekarang pun hal itu belum ditemukan tempatnya gitu. Itulah kalau para ilmuwan yang meneliti gitu. Kalau Anda dan saya ya klaim-klaim aja Mas, itu klaim Anda, klaim gitu. Dan yang cocok satu-satunya tempat ini adalah Mekah, kota Mekah. Nah, kenapa walaupun ini cocok tapi ditolak gitu? Karena apa? Kalau sampai ini diakui, maka orang Kristen banyak akan masuk Islam gitu loh Mas. Walaupun dia itu akan menutupi sebuah kebenaran, ditutupi, dicari lagi, sampai sekarang pun masih mencari gitu. Ya kalau umat Islam tenang-tenang aja karena sudah tahu gitu Mas. Masih. Nah, begitulah hasil dialog antara saya dengan seorang pendeta David Salim. Dalam dialog ini saya menganalisa bahwa Paulus itu tidak pernah menguji roh yang datang. Begitu. Terus kemudian Paulus ini ketika datang cahaya, dia itu langsung menyebut cahaya itu sebagai Tuhan. Siapakah engkau Tuhan gitu. Padahal Paulus sendiri dia itu tidak tahu siapa yang datang, tapi berani-beraninya Paulus ini mengatakan kepada cahaya itu adalah sebagai Tuhan. Siapakah engkau Tuhan gitu. Padahal iblis itu mampu menyamar sebagai malaikat terang gitu. Iblis ini bisa menyamar sebagai terang gitu. Artinya apa? Iblis ini bisa mengaku sebagai Tuhan gitu. Bahkan yang datang kepada Yesus pun itu iblis itu mengajak agar Yesus menyembah iblis tersebut, kan begitu. Sembahlah aku, misalkan gitu ya. Terus kalau kamu menyembah aku, maka semua kerajaan dunia akan saya berikan. Itu janji iblis gitu kepada Yesus. Artinya Yesus pun punya Tuhan di sini gitu. Nah, setelah datang kepada Paulus, roh yang datang kepada Paulus ini ternyata Paulus tidak pernah mengujinya sama sekali. Ketika melihat cahaya, dia tuh langsung berkata, siapakah engkau Tuhan gitu loh. Nah, ini sebenarnya berhubung Paulus tidak pernah menguji, maka saya nyatakan Yesus bukan Tuhan gitu. Begitulah hasil dialog saya dengan pendeta David Salim, dan kepada teman-teman yang beriman dan kepada semua yang menonton ini, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan urusannya dan dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.